Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Privacy and Security ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami yang beranggotakan pertama ada Melivia dengan NIM 1915016103, kemudian ada Joshua Immanuel NIM 104, dan saya sendiri Irfan Fadilah Ramadan NIM 109. Ada Said Saleh Ali Al-Idrus dengan NIM 119, kemudian Iqbal Zamzami NIM 122, dan Nadia Sudriana NIM 133, dan terakhir Yuliana Jessica CH dengan NIM 149. Kemudian untuk bagian pengertian saya akan jelaskan. Pertama, privasi. Privasi adalah suatu hal yang seharusnya tidak di-share ke publik karena kerahasiaan pribadi dan kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan sosial dan urusan personal dari publik. Kemudian ada security-nya. Security adalah proses menjaga suatu yang penting agar terhindar dari resiko yang menyebabkan kerugian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Melivia akan menjelaskan tentang jenis-jenis data pribadi yang harus kita lindungi. Jenis data pribadi di sini ada 6. Yang pertama adalah identitas pribadi. Identitas pribadi ini seperti nama lengkap, foto wajah, dan juga data biometrik, misalnya sidik jari. Lalu yang kedua adalah data kependudukan atau kewarganegaraan. Ini contohnya adalah KTP, SIM, akta kelahiran, atau kartu keluarga. Lalu ada data perjalanan, contohnya paspor, visa, atau tiket perjalanan seperti tiket pesawat. Lalu yang keempat adalah data komunikasi. Data komunikasi ini seperti nomor telepon atau IP address. Lalu yang kelima adalah data medis. Data medis seperti rekam medis atau sertifikat vaksin. Karena kita tahu di sertifikat vaksin itu juga tertampil nik kita. Lalu yang terakhir adalah data ekonomi. Data ekonomi ini seperti data keuangan pribadi dan juga data konsumen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab. Yang pertama ada human error, yaitu tindakan atau keputusan yang tidak disengaja. Contohnya seperti kecelakaan lalu lintas. Pengemudi yang kehilangan konsentrasi dapat disebabkan karena mengantuk, kelelahan, atau bahkan menggunakan telepon seluler saat berkendara. Kedua ada malware. Program yang dirancang untuk merusak atau mencuri data-data dengan menyusup ke sistem komputer, di mana nantinya malware akan masuk melalui file attachment, link iklan, atau software yang sudah terinfeksi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada karyawan yang berniat buruk, yaitu karyawan yang dengan sengaja membocorkan data perusahaan dengan alasan tertentu. Misalnya seperti membocorkan informasi data pelanggan atau bahkan informasi produk baru yang belum dipasarkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Baik, selanjutnya yang keempat ada alasan. Alasan penting menjaga data pribadi. Ada 5. Yang pertama yaitu intimidasi online terkait gender, di mana data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, di mana salah satu jenisnya yaitu kekerasan berbasis gender online. Alasan yang kedua yaitu mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat ini tuh banyak banget peristiwa yang sering terjadi di kalangan masyarakat karena data mereka dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Biasanya motif yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut ada berbagai macam bentuk,
Contohnya tuh seperti digunakan sebagai data peminjaman online atau penipuan lainnya. Alasan yang ketiga yaitu menjauhi potensi penipuan. Yang keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik. Data pribadi yang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat disalahgunakan oleh mereka untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu contohnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu peminjaman online, serta memanipulasi identitas. Nah, secara sengaja mereka menggunakan data pribadi milik orang lain untuk berbohong sampai mereka mendapatkan hal yang mereka inginkan, seperti contohnya tuh uang. Sehingga membuat orang yang data pribadinya disalahgunakan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum tersebut menjadi terkena imbasnya. Imbasnya itu seperti nama mereka menjadi tidak baik di kalangan masyarakat. Atau muncul fitnah-fitnah yang membuat nama mereka itu tercemar. Yang kelima yaitu hak kendali atas data pribadi. Secara global, kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita sendiri. Data pribadi merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tips dari bagaimana beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga data privasi dan keamanan kita. Baik, pertama, sini ada tidak memberikan informasi pribadi ke sembarangan pihak. Jadi seperti memberikan informasi KTP, nomor telepon, alamat, dan lain-lain yang bersifat pribadi. Kenapa? Karena NIK di dalam KTP itu memiliki informasi yang penting terkait data diri kita sendiri. Data yang merupakan isi informasi pribadi ini akan rentan disalahgunakan orang lain. Untuk menjaga keamanan identitas, tidak boleh memberikannya ke sembarangan orang. Saat mengisi data diri di formulir pendaftaran online atau akun media sosial maupun akun elektronik lainnya, jika harus memberikan NIK, pastikan menyerahkannya pada pihak yang tepat. Kemudian penting untuk memahami data apa saja yang biasanya dibutuhkan dalam pembuatan sosial media e-commerce, bank, hingga pinjol. Terakhir di sini saya akan menjelaskan lagi tidak mengunggah sembarangan foto KTP atau dokumen pribadi lainnya yang memuat informasi NIK, khususnya di internet. Jadi diharapkan terus waspada. Untuk selanjutnya yang kedua, abaikan tautan yang mencurigakan. Jadi maksudnya di sini perhatikan dari mana sumber link yang kita klik atau kita datangi gitu. Misalnya kita merujuk ke instansi atau lembaga, biasanya memuat link nama perusahaan tersebut dengan jenis domain profesional seperti .com, .id atau .gov. Contohnya tuh seperti sekolah.com dan lainnya. Jika kalian mencurigai, silahkan cek linknya di https://transparency report atau bisa Google aja tulis transparency report gitu. google.com, save browsing, kemudian nanti ini Google akan memberitahukan link yang tidak aman. Jika sudah terlanjur mengklik link tautan yang sudah kalian curigai, segera hentikan aktivasi Anda di halaman tersebut dengan menutup jendelanya. Gunakan keamanan verifikasi 2 langkah terhadap akun media sosial kamu. Beberapa sudah mendukung akan hal ini. Selalu lakukan pembaruan sistem operasi ke versi terbaru. Gunakan antivirus berlisensi untuk menghindari akses yang tidak diinginkan. Jangan mudah mengklik tombol download pada halaman downloader, karena kebanyakan ini mengecoh, dan jangan mengizinkan juga notifikasi, misalnya ada pop-up gitu, kalian terlanjur mengkliknya. Pasang software keamanan jaringan pada komputer server seperti mengaktifkan firewall gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada gunakan software asli. Jadi maksudnya jangan menginstal atau mendownload sesuatu software atau aplikasi yang berasal dari website bajakan yang belum kita ketahui isi dari software atau aplikasi tersebut. Kemudian kita juga harus rutin mengganti password. Komputer atau smartphone dapat menyimpan dan menyediakan akses ke banyak data sensitif dan penting. Ini merupakan prioritas untuk menjaga seluruh data dan semua akun media sosial aman.
Salah satu tips keamanan yang sering diberikan kepada pengguna adalah secara teratur mengubah kata sandi, dan mengubah kata sandi secara teratur dapat mengurangi resiko adanya peretasan atau di-hack gitu. Selanjutnya di sini ada rutin mencadangkan data pribadi. Jadi maksudnya di sini rutin jika misalnya kita ada data yang telah dikumpulkan gitu dengan misalnya ada data tugas atau data pekerjaan gitu yang kita susah payah kita buat dalam jangka waktu lama, ternyata itu sudah rusak atau tidak bisa dibuka atau hilang. Nah, ini di dunia teknologi informasi ada istilah namanya backup, yaitu proses pencadangan dengan cara menyalin atau sehingga dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Nah, backup ini adalah proses duplikasi atau menyalin data atau file dari satu perangkat atau media penyimpanan ke media sekunder, seperti flash disk, hard disk eksternal, sistem cloud, atau media lainnya, yang dilakukan secara offline maupun online. Jadi, begitulah, ada 5 langkah untuk tips jaga keamanan data pribadi Anda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Joshua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang privasi dan security. Perlu diketahui, di Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur tentang keamanan data pribadi. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan beberapa undang-undang lainnya. Tetapi untuk keamanan data pribadi, lebih banyak diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur mengenai para pelaku pelanggaran. Yang termasuk di dalam pelanggar keamanan data pribadi ini adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Selanjutnya untuk yang kedua, terdapat pasal pengecualian bagi para pengakses data, yaitu seperti tertulis pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Pasal pengecualian ini berlaku untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan, di mana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini, tentunya dengan prosedur tertentu. Dan yang terakhir adalah hukuman bagi para pelanggar privasi dan security mengenai keamanan data pribadi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 48. Pada ayat 1, para pelanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 2 miliar. Ayat kedua dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Pada ayat ketiga, dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak 5 miliar. Hukuman ini akan diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Baik, berikutnya adalah contoh kasus. Berikut beberapa contoh kasus dari kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Baik, ada 2 contoh kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penjualan data nasabah BRI Life. Jadi, ada sebanyak 2 juta pengguna BRI Life.
perusahaan asuransi milik BRI atau Bank Rakyat Indonesia ini diduga bocor dan diperjualbelikan di internet oleh hacker. Di mana dari 2 juta data pengguna ini terdapat 463.000 dokumen yang diperjualbelikan oleh hacker di dark web dengan kisaran harga sebesar 7.000 US dollar atau bila dirupiahkan berkisaran hingga 101 juta rupiah. Mengutip dari router, perusahaan keamanan cyber Hudson Pro menyatakan bahwa mereka menemukan bukti beberapa komputer milik karyawan BRI Life telah menjadi sarana hacker dalam melakukan aksi pengambilan data ini. Dan dari adanya kebocoran data yang terjadi dari BRI Life ini, pada tanggal 27 Juli 2021, mengenai pencurian data ini, seorang corporate secretary dari BRI Life, Ade Nasution, mengungkapkan BRI Life akan menjamin hak pemegang polis sesuai dengan polis yang dimiliki. Selanjutnya yaitu kebocoran data akun Tokopedia. Tokopedia juga menjadi salah satu sasaran peretasan yang terjadi, di mana toko atau platform e-commerce yang cukup terkenal di Indonesia ini diperkirakan ada 91 juta akun dan 7 akun merchant yang dibocorkan dan dijual. Pelaku menjual data ini di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password yang masih terhas atau tersandi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.